Pemusnahan bersama barang milik negara, hasil penindakan kepabeanan dan cukai, Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, Bea Cukai Manado, dan Bea Cukai Bitung. Pada hari Selasa 21 Mei 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC Sulawesi Bagian Utara bersama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPP BC Manado dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bitung melakukan kegiatan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai. Pemusnahan dilaksanakan di dua lokasi secara serentak, yaitu di KPP BC Manado dan KPP BC Morowali. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil tegahan dari serangkaian penindakan atas pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun oleh Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara, KPP BC Manado, dan KPP BC Bitung. Barang-barang tersebut diantaranya barang kena cukai berupa hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol atau MMA atau miras yang tidak memenuhi peraturan perundang di bidang cukai, serta barang impor yang melanggar ketentuan larangan dan pembatasan atau lartas, baik barang bawaan penumpang atau melalui pos. Kalau kita total, estimasi yang ada di Sulawesi Utara ini, baik Bitung sama Manado, itu nilainya hampir 2.502.049.220 rupiah. Dan potensi kerugian negara akibat dia tidak bayar pajak itu sebesar 2.949.469.661 rupiah. Pelaksanaan pemusnahan hasil penindakan saat ini juga dilakukan oleh kantor kami. Kami mungkin sampaikan bahwa kami juga membawahi wilayah Morowali, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Maka bersama-sama dengan acara ini kami juga melaksanakan pemusnahan. Kalau di Morowali, kita akan memusnahkan hasil tembakau sebanyak 57.500 batang dengan estimasi nilai sebesar 84.237.500 rupiah. Perlu juga kami sampaikan bahwa pada tahun 2024 kami juga telah melakukan pemusnahan terhadap hasil penindakan bea dan cukai di kantor bea dan cukai Gorontalo tanggal 6 Maret kemarin berupa barang kena cukai hasil tembakau sebanyak 126.240 batang, juga minuman mengandung etil alkohol sebanyak 11,65 liter dengan estimasi nilai sebesar 84.815.760 rupiah dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 86.949.685 rupiah. Jika kita akumulasikan total yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulawesi Utara pada tahun 2024, maka kami telah akan memusnahkan barang kena cukai totalnya sebanyak 1.606.719 batang, barang kena cukai minuman mengandung etil alkohol sebanyak 15.148,34 liter, dan barang larangan lainnya sebanyak 4.776 pieces dengan total estimasi nilai barang sebesar 2.556.864.980 rupiah dan potensi kerugian negara lebih dari 3 miliar. Dapat kami sampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan penindakan ini semuanya karena sinergi kita, berdasarkan sinergi kita baik dengan seluruh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan juga perusahaan jasa titipan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres Indonesia atau Asperindo. Mungkin perlu kami tambahkan juga bahwa hasil tegahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dimusnahkan. Mungkin kami tambahkan sedikit prosesnya bahwa barang-barang hasil tindakan kami ini semuanya kami catat dan dituangkan dalam berita acara pencacahan. Kemudian hasil pencacahan tadi jumlahnya ini kami laporkan kepada Menteri Keuangan, dan dari
hasil usulannya bahwa barang ini akan dimusnahkan. Kemudian Menteri Keuangan melalui Ditjen Kekayaan Negara dari Pak Niko menetapkan peruntukan barang tersebut yang dalam hal ini akan dilakukan pemusnahan, karena memang barang-barang ini adalah barang-barang yang memang tidak bisa dilelang, ya, karena memang dia minuman dari alkohol, dan kemudian rokoknya juga rokok-rokok yang tidak dikenakan cukai, sehingga memang usulannya memang dimusnahkan. Kemudian mungkin saya tambahkan lagi bahwa kegiatan pemusnahan barang penindakan ini merupakan bentuk tanggung jawab kami menyampaikan secara transparan. Jadi sering banget teman-teman sekalian berpikir bahwa ini barangnya mau diapain gitu kan, dilelang atau dipakai, enggak. Jadi ini kita catat, langsung kita musnahkan, dan ini bentuk transparansi kami kepada masyarakat bahwa barang-barang yang sudah kita cegah itu akhirnya nanti kita musnahkan. Nanti kita akan sama-sama melaksanakan pemusnahannya. Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen Bea dan Cukai untuk menyampaikan kepada masyarakat luas terkait dengan dampak negatif dari barang-barang ilegal terhadap keuangan negara dan perlindungan masyarakat. Selain itu, Bea dan Cukai juga berkomitmen untuk menjaga industri dan pengusaha lokal yang legal dari gempuran barang-barang ilegal yang merusak pasar dalam negeri. Adapun dari serangkaian penindakan tersebut telah dilakukan penegahan untuk kemudian dilakukan proses penata usahaan barang hasil penindakan sampai dengan ditetapkan sebagai barang milik negara. Atas BMN tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dilakukan pemusnahan. Turut hadir dalam kegiatan ini Bapak Steve Kepal, STMSI, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta beberapa instansi diantaranya Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Komando Daerah Militer 13 Merdeka, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Sulu Tenggo Malut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Sulu Tenggo Malut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Sulawesi Utara, dan juga perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia, Asperindo, Sulawesi Utara. Erwin Situmorang, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara, menyampaikan yang dimusnahkan berupa barang kena cukai, yaitu hasil tembakau ilegal sebanyak 1.480.479 batang, minuman mengandung etil alkohol sebanyak 15.136,69 liter, dan barang larangan atau pembatasan sebanyak 4.776 pieces dengan estimasi nilai barang sebesar Rp2.502.049.220 dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp2.949.469.661. Pemusnahan yang dilakukan dengan cara merusak barang secara fisik, dalam hal ini dibakar, dihancurkan, atau ditimbun di dalam tanah guna menghilangkan nilai, fungsi, dan kegunaan dari barang tersebut. Hasil dari kegiatan pemusnahan ini tidak lepas dari sinergi baik antara DJBC dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang senantiasa mendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Apresiasi juga diberikan kepada perusahaan jasa ekspedisi dan media massa yang selama ini turut mendukung pelaksanaan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Erwin menambahkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai senantiasa melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai atas arus lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta peredaran barang kena cukai. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Bea dan Cukai dalam menjalankan fungsi community protector untuk terus menyampaikan kepada masyarakat luas terkait dampak negatif dari barang-barang ilegal terhadap keuangan negara dan perlindungan masyarakat. News MMTV melaporkan.